Silakan, Bib. Iya, soal perantara tadi. Iya. Pertama soal komunikasinya dulu lah. Kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan. Karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja. Betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok. Padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Ya. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara, ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdien itu sama proposal memang sangat mengerti kita. Perproposalan. Saya mencintai saya lewat syariatnya Nabi Muhammad. Loh, ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubu. Ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu. Nah, kita ke kuburan, yaitu kan kita lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya. Karena bahkan amal pun itu kan wasilah. Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita, tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah, rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Artinya soal perproposalan ini saya kira ya memang itu sunnatullah. Ketentuan dari Allah, proposal itu menjadi sangat penting. Di dunia penting, ya di akhirat juga penting proposal ini. Kira-kira kan begitu. Kemudian yang kedua juga, kenapa kita melalui para kekasih Allah itu, dan proposal ini jelas aturannya. Karena itu beberapa ulama misalnya ya, tidak memperbolehkan mencium batu nisan. Karena itu bagian dari menjaga, agar kita terus menyadari bahwa kita hanya melalui mereka, bukan minta kepada mereka. Bahkan kalau kita ke makam-makam Wali Songo itu kan pasti ada tulisannya tuh, jangan minta ke kuburan. Pasti ada aja tulisan seperti itu. Itu kan untuk mengingatkan kita, kesadaran kita. Walaupun ya itu sebenarnya inherent dalam diri kita kan, pasti gak minta kepada kuburan lah. Pasti sudah tidak minta kepada kuburan kita. Dan kenapa melalui itu? Karena mereka lebih hidup dari kita. Para wali Allah itu lebih hidup dari kita walaupun mereka sudah mati secara fisik. Ya buktinya Sunan Ampel setiap hari ngasih makan ribuan orang. Ada aktivitas ekonomi ribuan orang. Iya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di sini ribuan orang. Bahkan di Sunan Ampel saya beberapa kali beli barang itu di tokonya orang Arab di sana. Kemudian saya ngobrol sama mereka. Mereka itu gak percaya kepada ziarah kubur, tapi dikasih makan sama ziarah kubur gitu. Artinya ini kan soal rahmat. Orang yang tidak menyembah Allah juga dikasih makan sama Allah. Nah ini rahmat. Sedangkan saya, ngasih makan istri saya saja harus ke Cirebon ini, harus ke Indramayu, harus ke Surabaya, ke mana-mana untuk cari makan istri saya aja. Mereka ngasih makan ribuan orang setiap hari gitu. Artinya siapa yang hidup, siapa yang mati ini pertanyaan.